Sebuah toko oleh-oleh di Indramayu selalu ramai, tapi tak ada yang tahu rahasia kelam di balik kesuksesannya. Darah, dupa, dan perjanjian gaib menjadi harga dari kekayaan yang tak wajar itu. Dan ketika api membakar toko itu hingga rata dengan tanah, barulah semua sadar. Janji setan tak pernah gratis. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Kadang kekayaan datang bukan dari kerja keras, tapi dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan di kota kecil bernama Indramayu, di tepi jalur Pantura yang tak pernah tidur, ada sebuah toko oleh-oleh yang menjadi buah bibir selama bertahun-tahun. Namanya Makmur Jaya, milik seorang pengusaha yang dikenal saleh dan dermawan, Haji Ali Yun. Siang hari, toko itu selalu penuh. Mobil-mobil dari luar kota berhenti di depan. Para sopir bus pariwisata turun membeli aneka camilan, rengginang, emping, dodol, dan aneka oleh-oleh khas pesisir. Orang-orang bilang, wait, kalau lewat Indramayu wajib mampir ke toko Haji Ali. Tapi, yang aneh, tak pernah ada yang benar-benar tahu siapa saja pegawainya. Warga sekitar sering memperhatikan bahwa dari pagi sampai malam, hanya Haji Ali yang terlihat berdiri di balik meja kasir. Kadang muncul sosok perempuan muda membantu melayani pembeli, tapi wajahnya selalu berbeda-beda. Lalu malam harinya toko itu tetap buka, lampunya tak pernah padam, dan di jam 2 atau 3 dini hari, saat semua toko lain telah menutup pintu, toko Haji Ali masih terang benderang, seolah waktu tak berlaku di sana. Dulu, Haji Ali bukan siapa-siapa. Ia hanyalah pedagang kecil di pasar tradisional, menjual rengginang di atas meja kayu tua. Orangnya ramah, tapi hidupnya penuh kesialan. Dagangan sering basi, anaknya sakit-sakitan, dan utangnya menumpuk. Orang-orang mengasihani Haji Ali, tapi diam-diam mereka berbisik, dia terlalu keras kepala, usahanya nggak bakal maju. Namun dalam waktu tak sampai 2 tahun, semuanya berubah. Haji Ali tiba-tiba membeli sebidang tanah di tepi jalan raya besar dan membangun toko besar 2 lantai. Pelangnya besar, toko oleh-oleh Makmur Jaya Haji Ali. Dagangan selalu lengkap, dari makanan kecil sampai barang-barang khas daerah. Anehnya, tak pernah terlihat truk yang mengirim stok. Barang-barang di etalase selalu baru, tak pernah habis, seolah muncul begitu saja dari udara. Darto, tetangga lamanya yang dulu sering membantu Haji Ali di pasar, mulai heran. Suatu sore, Darto menghampiri Haji Ali yang sedang menyapu halaman toko. "Joey, gimana caranya toko kamu bisa seramai ini, padahal baru buka?" tanya Darto sambil tertawa kecil. Haji Ali hanya tersenyum. "Rezeki itu. Kalau Allah mau kasih, siapa yang bisa menolak?" Jawabannya sederhana, tapi tatapan matanya aneh. Kosong tapi tajam. Darto berusaha tak curiga, tapi malam itu, saat ia melewati toko Haji Ali, ia mendengar sesuatu dari dalam. Suara seperti orang membaca sesuatu dengan nada berat. Bukan bahasa yang ia pahami. Disusul bau kemenyan yang kuat menusuk hidung. Darto berpikir mungkin Haji Ali sedang tahlilan atau doa. Tapi kenapa sendiri di tengah malam dengan lampu toko menyala semua? Kabar mulai beredar. Beberapa sopir bercerita, kadang mereka singgah tengah malam dan melihat pembeli lain di dalam toko. Tapi wajah mereka pucat, mata kosong, dan tangan dingin seperti mayat. Ada yang bilang mereka bukan manusia. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan tinggi besar di belakang kasir, berdiri diam sambil menatap orang-orang keluar dari toko. Namun, yang paling menakutkan terjadi pada seorang anak kecil, putri pemilik warung kopi di seberang jalan. Suatu malam, gadis kecil itu melihat Haji Ali berbicara dengan seseorang di depan toko. Padahal, toko tampak sepi. Yang diajak bicara tinggi besar, tubuhnya hitam legam dan kepalanya menyerupai sapi. Anak itu menjerit ketakutan dan demam selama 3 hari. Ketika ditanya apa yang dia lihat, ia hanya menjawab, "Bapak itu ngobrol sama orang kepala sapi, Bu." Sejak itu, tak ada lagi yang berani lewat depan toko kalau malam Jumat. Namun tetap saja, pembeli datang setiap hari. Dan yang aneh, semakin banyak yang datang, semakin jarang orang melihat Bu Aminah, istri Haji Ali. Dulu ia sering duduk di teras, menyapa pembeli dengan ramah. Sekarang tak pernah terlihat. Kata orang, ia sakit. Tapi kalau sakit, kenapa suara perempuan kadang terdengar dari dalam toko, memanggil pelan, "Tolong, tolong aku."
Rama, anak sulung Haji Ali yang kuliah di Bandung, jarang pulang. Katanya sibuk, tapi beberapa tetangga tahu Rama sebenarnya takut. Ia pernah bermimpi buruk saat pulang ke rumah itu. Melihat ibunya berlumuran darah, berdiri di dapur sambil menatap kendi tanah liat yang mengeluarkan asap hitam. Sejak saat itu, ia tak berani tidur di rumah orang tuanya lagi. Banyak yang tak percaya, banyak pula yang memilih diam. Sebab mereka tahu, setiap orang yang mencoba membuka rahasia toko itu selalu mendapat musibah. Seorang petugas kebersihan yang mencoba mengintip dari jendela belakang ditemukan pingsan keesokan paginya. Matanya terbuka lebar dan ia tak pernah bisa berbicara lagi. Sopir truk yang menolak berhenti di toko Haji Ali kehilangan pekerjaan tanpa sebab. Dan seorang ibu yang menuduh Haji Ali memakai pesugihan tiba-tiba kehilangan warungnya karena terbakar sendiri. Toko itu seakan memiliki kekuatan yang menelan siapapun yang berani menentang pemiliknya. Namun Haji Ali tetap bersikap seperti biasa. Salat 5 waktu, dermawan, sering menyumbang untuk masjid dan mengundang ustaz setiap maulid. Tak ada yang berani menuduh langsung, karena siapa yang berani melawan orang kaya dan saleh? Tapi jagat demit tahu, setiap cahaya yang terlalu terang pasti menyembunyikan bayangan yang sangat gelap di belakangnya. Dan di toko itu, cahaya lampunya terlalu terang. Terlalu terang untuk sebuah toko kecil di pinggir jalan, seolah-olah ia ingin menutupi kegelapan besar yang bersarang di dalamnya. Sampai suatu hari, suara tangis terdengar dari belakang toko. Darto yang sedang duduk di warung kopi mengira itu suara anak kucing. Tapi semakin lama tangis itu berubah menjadi jeritan. Panjang, menyayat, seperti suara seseorang yang diseret ke dalam sumur. Lalu semuanya hening. Dan saat Darto menoleh, lampu toko tiba-tiba padam satu persatu. Malam itu, warga tahu, ada sesuatu di dalam toko Haji Ali yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Dan sejak malam itu pula, toko Makmur Jaya mulai dikenal. Bukan hanya sebagai toko oleh-oleh paling laris di Indramayu, tapi juga sebagai toko yang tak pernah sepi, bahkan dari arwah yang masih mencari jalan pulang. Malam itu, hujan turun pelan di Indramayu. Air mengalir dari atap rumah kecil milik Haji Ali, menetes di ujung genteng seperti detik waktu yang menuntut keputusan. Di dalam rumah, hanya ada ia, istrinya Bu Aminah, dan suara batuk anaknya yang belum sembuh-sembuh. Uang di laci tinggal selembar 2.000 yang kusut. Warung kecilnya di pasar baru saja diusir karena tak bisa bayar sewa, dan di dada Haji Ali ada rasa sesak yang tak bisa lagi disembunyikan. "Minah," katanya pelan. Bu Aminah menoleh, matanya sembab. "Iya Ji, kalau besok dagangan gak laku lagi, mungkin aku akan tutup." Bu Aminah hanya menunduk. Ia tahu kalimat itu bukan ancaman, tapi kenyataan. Sudah berbulan-bulan hidup mereka seperti dikejar nasib buruk. Barang rusak, pelanggan hilang, dan setiap usaha baru seperti disabotase oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, setelah semua tidur, Haji Ali duduk di teras. Joya menatap gelap, merasakan angin laut yang lembab menyentuh wajahnya. Dari jauh terdengar suara kendaraan di jalur Pantura, melintas tanpa peduli bahwa di sudut kecil kota ini ada seorang pria yang kehilangan harapan. Dan di tengah kesunyian itu, muncul seseorang. Lelaki tua berjubah hitam, rambut panjang beruban, berdiri di depan pagar tanpa suara langkah. "Haji Ali," suaranya serak tapi jelas. "Ritter Kain." "Ya, saya." "Siapa, Pak?" Orang itu tersenyum samar. "Aku cuma orang yang tahu bagaimana caranya membalik nasib." Ali mengernyit. "Maksudnya? Toko kamu sepi, utang menumpuk, istri sakit, anakmu butuh biaya. Kau capek, kan?" Ali tak menjawab, tapi tatapannya cukup jadi jawaban. Lelaki itu mendekat, aroma dupa samar terbawa angin. "Datanglah ke Gunung Kawi. Di sana ada tempat bagi orang yang ingin hidupnya berubah. Tapi ingat, semua ada harga." Ali nyaris menertawakan kata-kata itu. Gunung Kawi, ia pernah dengar namanya. Gunung keramat di Jawa Timur. Tempat orang mencari pesugihan. Tapi ia juga tahu dosa besar yang menanti di baliknya. Namun malam itu, iman dan putus asa berjalan berdampingan, dan langkahnya mulai goyah. Bagaimana caranya? Orang tua itu menatap tajam. "Datang saja sebelum bulan purnama, bawa bunga 7 rupa, ayam hitam, dan sehelai rambut orang yang paling kau cintai." Pagi harinya, orang tua itu lenyap, seolah tak pernah ada. Namun kata-katanya terus berputar di kepala Ali, seperti bisikan halus yang tak berhenti. Ia mencoba salat, tapi pikirannya melayang.
Ia mendengar suara lirih di telinganya. Kau hanya perlu datang sekali saja. Seminggu kemudian Haji Ali berangkat diam-diam. Dia bilang pada istrinya bahwa ia akan mencari pemasok barang ke Malang. Bu Aminah mengangguk tanpa curiga. Meski hatinya terasa berat, perjalanan memakan waktu 12 jam. Bus yang ia tumpangi menembus malam, melewati hutan dan bukit berkabut. Sesampainya di kaki Gunung Kawi, udara dingin menyambut, dan kabut menggantung tebal seperti tirai rahasia. Di gerbang masuk, beberapa orang tampak membawa sesajen, bunga, dan ayam. Sebagian wajah tampak pasrah, sebagian lain seperti tersenyum lega. Seolah mereka datang bukan untuk berdoa, tapi untuk berbisnis dengan kegelapan. Haji Ali mengikuti mereka diam-diam, menapaki jalan batu menuju area punden. Di sana aroma kemenyan bercampur tanah basah, dan dari balik pepohonan terdengar alunan gamelan samar. Seorang juru kunci tua menghampiri. "Karya apa, Le?" Ali menunduk. "Saya ingin usaha saya lancar." "Bawa sesaji?" Lili mengangguk, menyerahkan bungkusan berisi ayam hitam dan bunga. Juru kunci itu tersenyum aneh, matanya tajam seperti tahu segalanya. "Kalau kau ingin lancar, jangan hanya memberi. Kau harus berjanji." Ali menelan ludah. "Berjanji? Pada siapa?" "Pada yang memberi jalan, yang menjaga rezeki, yang hidup di antara dua dunia." Malam itu ritual dilakukan di sebuah gua kecil di balik hutan. Hanya ada cahaya lilin, suara air menetes dan bayangan Haji Ali yang bergetar di dinding. Juru kunci mulai berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti, lalu memintanya meneteskan darah dari jari kelingking ke atas kendi tanah. "Ucapkan nama dan permintaanmu," katanya. Ali gemetar. "Saya Haji Ali bin Mahmud. Saya ingin toko saya ramai. Saya ingin kaya. Hening." Lalu dari dalam kendi muncul asap hitam pekat, meliuk perlahan seperti ular mencari mangsa. Suara lirih terdengar, bukan dari juru kunci, tapi dari dalam kabut itu sendiri. "Permintaanmu diterima, tapi ada gantinya." Ali menutup telinga, tapi suara itu menembus pikirannya. "Setiap purnama berikan aku 1 nyawa. Kalau tidak, rezekimu akan hilang, dan kau akan menjadi bagian dariku." Ketika ia tersadar, ritual sudah selesai. Juru kunci hilang, lilin padam, dan di tangan Ali hanya tersisa abu dari bunga 7 rupa. Dia berjalan turun dengan langkah lemas, tapi entah kenapa hatinya ringan. Seolah-olah semua beban hidupnya diserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, ketika ia kembali ke Indramayu, keajaiban terjadi. Dagangan pertamanya di pasar laku keras. Juni orang-orang berebut membeli meski harga lebih mahal. Ia mendapat modal dari seseorang yang tak dikenalnya. Dan seminggu kemudian seorang pejabat datang memesan barang dalam jumlah besar untuk oleh-oleh instansi. Rezeki mengalir deras. Bu Aminah menangis haru. "Masya Allah, Ji. Akhirnya Allah buka jalan." Ali tersenyum. Ia tak berani menjawab, karena di dadanya masih terngiang suara dari gua itu. "Setiap purnama 1 nyawa, 1 nyawa saja." Malam pertama setelah purnama tiba, ayam-ayam di belakang rumah mati satu persatu. Kucing tetangga ditemukan kaku di halaman, dan udara di dapur terasa lebih dingin dari biasanya. Ali terbangun tengah malam dan melihat bayangan seseorang duduk di sudut kamar, menatapnya. Sosok itu sama seperti lelaki yang menemuinya di Indramayu dulu. Hanya saja kini wajahnya tak lagi manusia. Hitam, mata merah, dan senyum lebar penuh gigi tajam. "Sudah kupercepat rezekimu." Ali sikat hatinya dengan suara bergetar rendah. "Tinggal kau tepati bagianmu." Dan sejak malam itu hidup Haji Ali berubah selamanya. Dia tak lagi memohon pada Tuhan dengan air mata, tapi pada sesuatu yang menuntut darah dan ketakutan. Sebuah perjanjian telah lahir, dan Indramayu takkan pernah sama lagi setelahnya. Hari-hari setelah kepulangan Haji Ali dari Gunung Kawi terasa seperti keajaiban. Toko kecilnya di pasar, yang dulu hanya dikunjungi 2-3 orang, kini ramai setiap pagi. Orang datang silih berganti, seolah tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tak ada yang tahu dari mana datangnya pelanggan itu, tapi mereka selalu membeli dalam jumlah besar, tanpa menawar. Kadang datang rombongan, kadang hanya 1-2 orang dengan mata sayu dan wajah pucat, tapi selalu membawa uang tunai. Dan setiap kali Haji Ali menghitung hasilnya, jumlahnya lebih besar dari yang masuk akal. Bu Aminah tersenyum senang, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Masya Allah, Ji.
Mungkin ini berkat doamu selama ini, katanya. Menatap suaminya dengan haru, Haji Ali hanya mengangguk pelan. Ia ingin bersyukur, tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara yang sama dari dalam pikirannya. Satu nyawa setiap purnama. Satu nyawa untuk menjaga dagangmu tetap hidup. Ia berusaha mengabaikan suara itu. Namun aroma kemenyan yang sama seperti di Gua Gunung Kawi kini sering muncul di rumahnya. Tak jelas dari mana asalnya. Kadang dari dapur, kadang dari gudang, kadang dari dalam lemari tempat ia menyimpan kendi tanah liat pemberian juru kunci. Ia pernah mencoba membuang kendi itu ke sungai. Tapi ketika ia pulang, kendi itu sudah kembali ke atas meja, dalam keadaan kering dan bersih. Sejak saat itu ia tak berani menyentuhnya lagi. Suatu siang, Darto, sahabat lamanya, mampir ke toko yang kini sudah berubah wujud menjadi bangunan besar dengan papan nama baru. Makmur Jaya oleh-oleh Haji Ali. Wah, luar biasa, Ji. Baru beberapa bulan sudah segede ini aja tokonya, kata Darto sambil menepuk bahu sahabatnya. Ali tersenyum datar. Ya, rezeki Allah tuh. Kita cuma dijalani aja. Tapi Darto mencium sesuatu aneh. Bau kemenyan samar tapi jelas. Padahal matahari sedang terik jam 12 siang. Joya melirik ke arah dapur toko tempat bau itu berasal. Kau bakar kemenyan di siang bolong gini? Ali tertawa kecil. Enggak. Mungkin bau dari tetangga. Namun Darto tahu toko Haji Ali berdiri di lahan yang kosong di kanan kirinya. Tak ada tetangga sama sekali. Seminggu kemudian seorang warga datang melapor bahwa ayam-ayam di belakang rumah Haji Ali mati tanpa sebab. Lehernya terpuntir dan tubuhnya membiru. Warga bilang itu perbuatan tuyul atau mungkin ular besar. Tapi malam berikutnya ada yang melihat Haji Ali keluar ke halaman belakang, membawa kendi tanah dan pisau kecil. Ia jongkok di tanah, membisikkan sesuatu, lalu mengoleskan darah ayam ke mulut kendi. Ketika disapa, Haji Ali menoleh pelan dan berkata dingin, "Jangan ikut campur urusan orang beribadah." Darto mulai merasa sesuatu tak beres. Namun setiap kali ia ingin bicara pada warga lain, ada rasa takut aneh yang menahan lidahnya. Seperti ada yang berbisik di telinganya, "Diam saja, atau engkau akan kehilangan lebih dari sekadar teman." Sementara itu, Bu Aminah semakin sering sakit. Tubuhnya lemah, nafsu makan hilang. Setiap malam ia mengeluh mual dan merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar, mengawasinya. Suatu malam ia terbangun, mencium bau kemenyan yang begitu kuat, dan melihat suaminya duduk di ruang tengah. Di hadapannya ada kendi tanah itu, menyala samar dari dalam seperti bara api. "Ali, kamu ngapain?" Suaranya bergetar. Ali menoleh pelan, matanya merah karena tak tidur. "Bu Aminah, doa biar toko makin berkah." Bu Aminah menatap kendi itu dan entah kenapa ia merasa kendi itu bernafas. Esok harinya toko makin ramai. Pembeli datang tanpa henti. Namun di tengah keramaian itu, ada hal yang hanya Haji Ali yang tahu. Setiap pelanggan yang menyentuh kendi di meja kasir tanpa sadar, meninggalkan bayangan samar di lantai, seolah ada dua sosok berdiri di tempat yang sama. Dan ketika pelanggan itu pergi, bayangan keduanya tetap tinggal. Menatap Haji Ali tak bergerak. Pada minggu ketiga, pegawai baru datang. Seorang gadis muda bernama Rani, polos dan rajin. Dia diterima kerja tanpa wawancara panjang, hanya karena Haji Ali suka auranya. Tapi sejak Rani mulai bekerja, toko itu semakin aneh. Barang-barang di rak sering berpindah sendiri. Kue dalam toples basi dalam semalam, dan pelanggan mengeluh melihat wajah orang lain di balik kaca etalase, seseorang dengan mata putih seluruhnya. Haji Ali menenangkan semua orang, bilang itu cuma halusinasi karena lelah. Tapi diam-diam ia tahu ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang dulu berjanji hanya meminta satu nyawa, kini mulai menagih lebih. Pada suatu siang, tepat ketika matahari berada di atas kepala, bau kemenyan kembali muncul. Tapi kali ini, bukan dari dapur. Bau itu keluar dari dalam lantai toko, dari ubin putih di depan kasir. Suara lirih terdengar dari bawah tanah, seperti seseorang merintih pelan. "Ali, aku lapar." Haji Ali terdiam. Wajahnya pucat tapi ia tak bisa lari. Ia tahu suara itu, suara yang sama dari dalam gua di Gunung Kawi. Suara yang dulu memberinya kekayaan, kini datang menagih bagian dari janji. Dan dari bawah ubin,
Muncul retakan kecil diikuti semburan asap hitam tipis yang beraroma kemenyan campur darah. Beberapa pelanggan berhenti dan menatap. "Ada yang bakar dupa, Haji?" tanya salah satu dari mereka. Ali tersenyum kaku. "Tidak, Bu. Mungkin dari luar." Namun setelah pelanggan pergi, Darto yang diam-diam memperhatikan dari seberang jalan bersumpah melihat bayangan besar muncul di balik kaca toko. Bayangan itu tinggi bertanduk dan matanya menyala merah, lalu menghilang begitu saja saat azan zuhur berkumandang. Sejak hari itu, bau kemenyan di tengah siang menjadi hal biasa di toko Haji Ali. Warga tak berani menegur, pelanggan tak peduli, dan Haji Ali hanya diam, seolah tak lagi punya kendali atas tempat itu. Toko Makmur Jaya memang makmur, tapi bukan karena restu Tuhan. Dan setiap bau kemenyan muncul di siang bolong, itu artinya satu hal. Ada sesuatu yang sedang makan, sesuatu yang tak pernah kenyang. Pagi itu, langit Indramayu tampak muram meski matahari sudah tinggi. Awan kelabu menggantung di atas toko Makmur Jaya, seolah ikut menahan sesuatu yang tak seharusnya jatuh ke bumi. Rani membuka pintu toko seperti biasa. Dia menyapu lantai, menata toples rengginang dan dodol di rak depan. Iri baru 2 minggu bekerja di sana, tapi setiap kali melangkah masuk, dadanya selalu terasa berat. Entah mengapa, toko itu seperti menyimpan napas yang tidak pernah habis, seperti ada kehidupan lain yang bernafas bersamaan dengannya. Hati-hati di rak belakang. "Ran," suara Haji Ali terdengar dari meja kasir. "Kalau ada yang jatuh, jangan diangkat dulu, panggil saya." Rani mengangguk, meski dalam hatinya tak paham kenapa harus begitu. Dia hanya menganggap majikannya itu aneh. Terlalu banyak pantangan untuk toko yang kelihatannya biasa saja. Jangan buka pintu kecil di dapur. Jangan menyentuh kendi tanah liat di bawah meja. Zoindan jangan pernah bekerja di malam purnama. Hari-hari sebelumnya, semua berjalan seperti biasa. Tapi hari itu, bau kemenyan terasa lebih kuat. Dari pagi hingga siang, aroma itu seolah keluar dari dinding-dinding, membuat kepala Rani pusing. Saat tengah menata rak bagian belakang, ia mendengar sesuatu seperti bisikan. Suara perempuan. "Rani." Dia menoleh cepat tapi tak ada siapa-siapa. "Rani." Suara itu lagi, pelan, seperti berasal dari balik dinding. Ia menelan ludah, menatap celah di bawah pintu gudang yang selalu dikunci. Dari sana keluar asap tipis, putih keabu-abuan. Ia hampir memanggil Haji Ali, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Rani berjongkok mengintip lewat celah pintu itu. Gelap, tapi ada sesuatu yang bergerak di dalam. Seperti kain panjang yang menjulur di lantai, pelan hidup. Rani mundur 1 langkah, lalu mendengar bunyi benda jatuh dari dalam. Duk, seolah kendi besar terguling. Dan tiba-tiba, suara langkah dari belakang membuatnya tersentak. Haji Ali berdiri di sana, wajahnya datar. "Kau dengar sesuatu?" tanyanya. Rani tergagap. Tidak si Haji, cuma kayak ada suara." Ali menatapnya lama, terlalu lama untuk sekadar tatapan. "Kalau kau dengar sesuatu lagi dari situ, pura-pura tak dengar." Ia berbalik, melangkah ke arah dapur, meninggalkan Rani yang kini menggigil tanpa tahu sebabnya. Menjelang sore, pelanggan mulai berkurang. Rani membereskan rak dan bersiap pulang, tapi Haji Ali tiba-tiba memanggilnya. "Rani, tolong bantu saya di gudang. Ada barang yang harus disusun malam ini juga." Rani ragu. "Malam ini, Haji? Saya takut pulang kemalaman." Ali tersenyum kecil, senyum yang aneh. "Nanti saya antar. Cuma sebentar." Entah kenapa Rani tak bisa menolak. Langkahnya terasa berat, tapi tubuhnya seolah digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari keinginannya sendiri. Gudang toko itu berbeda dari yang ia bayangkan. Begitu pintu dibuka, udara di dalamnya dingin dan lembab seperti ruangan bawah tanah. Bau kemenyan begitu kuat sampai membuat matanya berair. Di tengah ruangan, ada kendi besar tertutup kain merah. Dan di dinding-dindingnya tergantung foto-foto pelanggan yang pernah datang ke toko. Rani memandangi satu persatu. Beberapa wajah terasa familiar. Tapi ada yang aneh. Dalam setiap foto, bayangan mereka tampak kabur. Seperti ada tangan lain yang memegang bahu mereka dari belakang. Ali menyalakan lilin kecil, menatap kendi itu dengan khidmat. "Bantu saya buka kainnya, Ran." "Tapi Haji..." "Buka." Suara itu berat dan tegas. Rani gemetar, perlahan mengangkat kain merah itu. Begitu kain terangkat, hawa di ruangan langsung berubah. Lilin bergoyang sendiri, dan dari dalam kendi terdengar suara seperti
Napas, pelan, berat seperti hewan besar yang sedang tidur. Rani mundur. Haji, itu apa? Ali menatapnya. Matanya kini bukan lagi seperti mata manusia biasa. Ada lingkar hitam di sekitarnya dan bola matanya berkilau merah samar. Itu penjaga rezeki kita. Sebelum Rani sempat berteriak, sesuatu dari dalam kendi menyembur keluar. Asap pekat, dingin, dan berbau amis. Rani menjerit, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Tangannya terulur, namun tubuhnya kaku, matanya membulat ketakutan. Dari dalam asap itu, muncul dua tangan hitam legam yang meraih wajahnya. Dalam sekejap, gadis itu lenyap ke dalam bayangan, dan ruangan kembali sunyi. Lilin padam seketika Haji Ali keluar dari gudang, wajahnya tenang. Ia menutup pintu dengan perlahan, seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan paginya toko buka seperti biasa. Pelanggan datang, transaksi berjalan lancar, dan suasana seolah tak berubah. Hanya saja rak belakang kini kosong, dan bau kemenyan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian Bu Aminah bertanya, "Rani kok nggak kelihatan, Ji? Biasanya dia bantu saya di dapur." Ali menjawab pelan, "Dia pulang kampung. Katanya ibunya sakit." Bu Aminah mengangguk tak curiga. Tapi malamnya ia bermimpi. Dalam mimpinya, Rani berdiri di depan rumah dengan wajah pucat dan mata kosong. "Bu, saya nggak bisa pulang," katanya pelan, suaranya seperti dari dalam air. "Kenapa, nak?" "Karena Haji sudah janji, saya yang pertama." Bu Aminah terbangun dengan tubuh menggigil. Ia melihat ke arah dapur dan mencium bau kemenyan yang sama. Dan di atas meja, kendi tanah liat itu kini mengeluarkan rembesan merah. Keesokan harinya, warga menemukan seekor kucing mati di belakang toko. Tubuhnya kering seperti disedot darahnya. Seorang pedagang buah di sebelah toko bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di dalam toko sebelum subuh. Rambut panjang, wajah datar, dan tangan penuh darah menyentuh kaca dari dalam sambil berbisik, "Bilang sama Haji Ali, saya perlu selesai." Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani kerja di toko Makmur Jaya. Tapi anehnya, toko itu tetap buka setiap hari. Dagangan tak pernah habis, pelanggan tetap datang, dan dari gudang belakang masih terdengar suara pelan seperti napas yang tak berhenti. Kadang terdengar lirih, kadang jelas, seperti seseorang yang berbaring di bawah tanah dan masih mencoba memanggil nama Ali. "Ali, aku belum pulang." Ku masih ingat malam itu, malam di mana semua doa tak lagi terdengar, dan semua cahaya seolah menolak masuk ke toko itu. Namaku Darto. Aku sudah 5 tahun kerja sama Haji Ali di toko oleh-oleh itu, Makmur Jaya. Orang-orang bilang aku beruntung. Gajiku besar, lebih besar dari kerja di toko manapun di Indramayu. Tapi, sejak awal, aku tahu ada sesuatu yang tidak wajar di tempat ini. Aku dulu nggak peduli. Siapa juga yang mau mikir aneh-aneh kalau hidup mulai enak. Anak bisa sekolah, istri nggak lagi jualan sayur di pasar. Tapi sejak Rani hilang, malam-malamku nggak pernah tenang. Waktu itu Haji Ali bilang Rani pulang kampung. Tapi aku tahu itu bohong. Aku orang terakhir yang lihat dia malam itu. Ia masuk gudang sama Haji Ali, bawa kain merah dan satu kendi. Tapi yang keluar cuma Haji Ali, dengan wajah tenang seperti habis salat tahajud. Dan sejak malam itu, suara langkah di gudang tak pernah berhenti. Setiap malam, waktu aku mau tutup toko, aku dengar suara barang digeser dari dalam. Kadang suara perempuan nangis pelan, kadang cuman gumaman. Seperti orang baca doa tapi bahasanya aneh, bukan Arab, bukan Jawa. Awalnya kupikir cuma halusinasi, tapi suatu malam, aku nekat ngintip dari celah pintu gudang itu. Gelap, tapi ada cahaya kecil dari lilin yang masih menyala di dalam. Dan di tengah ruangan, Haji Ali duduk bersila. Di depannya kendi besar dari tanah liat, ditutup kain merah. Ia bicara pelan, nadanya seperti bernegosiasi. "Sudah kuberi satu. Jangan minta lagi sebelum waktunya," katanya. Aku masih ingat betul suaranya. Tapi yang bikin jantungku hampir berhenti adalah ketika kendi itu menjawab. Suara dari dalamnya pelan, berat seperti dua suara sekaligus, pria dan perempuan. "Satu belum cukup, Ali. Darahnya belum habis." Aku mundur pelan tapi lantai kayu di bawah kakiku berderit. Dimendai seketika kata Haji Ali menoleh. Matanya hitam semua tanpa putih. Ku langsung lari keluar toko. Tapi dari belakang ku dengar suaranya memanggil, tenang tapi tajam. "Darto, jangan ikut campur. Kau masih ingin anakmu sekolah, kan?" Sejak malam itu aku pura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi rasa takut itu terus nempel. Tiap kali aku lihat kendi di pojokan toko, tubuhku gemetar sendiri.
Aku tahu, benda itu bukan sekadar pajangan. Beberapa hari kemudian aku dipanggil ke rumah Haji Ali. Rumahnya besar, tapi anehnya sepi, meski istri dan anaknya ada di dalam. Mereka jarang bicara, bahkan matanya seperti kosong. Haji Ali menyuruhku duduk di ruang tamu, lalu berkata pelan, "Darto, kau sudah lama di sini. Kau tahu banyak." Jadi aku mau jujur. Aku diam. Tak tahu apakah harus senang atau takut. Yun menatapku lama lalu berkata, "Kau pikir rezeki ini datang dari mana? Dari kerja keras? Dari keringat? Tidak toh. Ini semua karena perjanjian." Aku menelan ludah. "Perjanjian apa, Ji?" "Dengan yang menjaga," jawabnya datar. "Gunung Kawi bukan cuma tempat orang minta kaya. Di sana ada yang benar-benar memberi, tapi tiap pemberian butuh penyeimbang." "Penyeimbang?" Ia tersenyum kecil, seperti orang yang bicara tentang rahasia indah, bukan kutukan. "Nyawa toh, yang menjaga tak suka cuma kemenyan dan sesaji. Dia minta sesuatu yang punya nama, sesuatu yang bernapas." Aku gemetar. "Rani Ji?" Ire memejam mata. "Kau tahu terlalu banyak." Aku ingin lari malam itu juga, tapi Haji Ali menepuk bahuku. Tangannya dingin seperti batu. "Tenang toh, kau aman asal tetap di pihakku. Aku butuh orang yang bisa bantu menjaga pintu gudang. Jangan sampai ada yang lihat lagi." "Kau paham?" Aku mengangguk cepat. Bukan karena setuju, tapi karena takut. Setelah itu, setiap malam aku disuruh jaga toko sampai subuh. Duduk di depan gudang tanpa boleh tidur. Dan tiap jam 2 pagi, kendi itu bergetar. Aku dengar suara seperti seseorang menggaruk dari dalam. Pelan tapi terus-menerus. Pernah sekali aku beranikan diri bicara, "Siapa di dalam?" Dan suaranya menjawab, "Rani." "Haus toh." Ku hampir pingsan. Suara itu lirih tapi nyata, seperti keluar dari tanah. Sejak malam itu, aku tahu toko itu bukan tempat biasa. Setiap kali ada pegawai baru, aku hanya bisa diam. Ku tahu mereka gak akan lama. Selalu saja ada yang hilang. Selalu ada bau kemenyan yang lebih kuat dari biasanya. Dan Haji Ali, semakin kaya, semakin muda. Kulitnya bersih, wajahnya segar, seperti gak pernah tua. Beberapa hari lalu aku dengar kabar aneh. Ada pelanggan tetap Bu Lilis yang hilang setelah mampir ke toko itu. Polisi sempat datang tapi gak nemu apa-apa. Malamnya, aku lihat Haji Ali duduk lagi di depan kendi itu. "Tapi dikelani viozia saya tidak pertahu. Terbizi mainoang." "Sudah cukup. Aku gak mau lagi," katanya pelan. Tapi suara dari kendi menjawab, "Kau sudah janji, Ali. Sampai darah terakhir. Sampai toko ini sepi tanpa manusia." Aku tahu saat itu, Haji Ali sudah gak bisa mundur. Dan aku juga gak bisa kabur. Karena setiap kali aku coba jauh dari toko, aku mimpi buruk. Selalu sama. Aku berdiri di gudang itu, melihat Rani menatapku dari dalam kendi. Memanggil namaku dengan senyum yang tak manusiawi. "Gantian-to." Beberapa hari terakhir aku ngerasa sesuatu berubah. Bau amis makin kuat. Kendi itu sekarang gak lagi ditutup kain merah. Haji Ali bilang penjaganya minta tumbal terakhir. Aku tahu siapa yang dimaksud. Malam ini, aku nulis ini di halaman belakang toko, di kertas kwitansi bekas. Kalau besok aku gak kelihatan, tolong bilang sama siapapun yang baca ini. Jangan buka toko itu lagi. Kalau kau dengar suara dari dalam kendi, jangan jawab. Kalau kau cium bau kemenyan di siang bolong, lari sejauh mungkin. Karena di balik toko yang penuh oleh-oleh dan tawa pelanggan itu, ada sesuatu yang menunggu. Dan kalau kau dengar suara perempuan berbisik dari rak belakang, itu bukan angin. Turani, masih memanggil, masih haus. Aku Aminah. Orang-orang dulu panggil aku Bu Aminah Toko. Sudah belasan tahun aku kerja di Makmur Jaya. Dari toko itu cuma warung kecil di pinggir jalan, sampai berubah jadi bangunan 2 lantai. Dengan lampu-lampu terang, aku ada di sana. Aku saksi hidup. Tapi sikau karavang wis kalau imo. Aku ingin remake semua kenangan tentang tempat itu. Karena setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa mencium bau kemenyan itu. Bau yang sekarang ku tahu bukan cuma dari dupa, tapi dari sesuatu yang jauh lebih busuk dan tua. Setelah Rani hilang, suasana toko memang berubah. Darto terlihat murung. Haji Ali makin sering menyendiri di ruang belakang dan aku mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melihat tangan-tangan keluar dari kendi, berusaha memegang kakiku, menarikku ke dalam tanah. Aku pikir itu cuma stres, tapi malam itu semuanya berubah. Hari itu, Haji Ali pergi ke luar kota. Katanya mau ziarah ke Gunung Kawi. Ia minta aku jaga toko sehari. Aku sempat heran soalnya biasanya kalau ia pergi, toko ditutup.
Tapi entah kenapa kali ini tidak. Begitu ia berangkat, aku sendirian di toko. Siang itu pelanggan sepi. Mungkin karena gerimis. Aku duduk di kasir sambil menghitung stok, tapi ada hal aneh. Lemari kayu tua di pojok belakang yang biasanya dikunci, tiba-tiba terbuka sedikit. Aku tahu lemari itu. Dari dulu aku dilarang menyentuhnya. Haji Ali selalu bilang, "Jangan pernah buka itu, Minah. Di dalamnya bukan barang dagangan." Tapi hari itu, aku merasa seperti ada yang memanggilku. Pintu lemari itu berderit pelan, seolah menunggu seseorang mendekat. Dan dari celahnya, keluar hembusan angin dingin yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menatapnya lama, menahan napas. Tapi akhirnya aku kalah. Kunci masih tergantung di lubangnya. Ku putar pelan. Klik. Bau kemenyan langsung menyeruak, bercampur amis seperti darah basi. Aku buka pintunya lebar-lebar. Di dalam, ada tumpukan kain merah, kendi kecil, dan beberapa foto. Foto orang-orang yang pernah kerja di toko ini. Ada Rani, ada Darto, bahkan ada foto aku sendiri diambil entah kapan. Tapi yang bikin tanganku gemetar adalah benda di bawah foto-foto itu. Sebuah kitab tua, sampulnya dari kulit hitam, penuh tulisan Jawa kuno, dan simbol-simbol yang tak pernah kulihat sebelumnya. Di bagian depan, ada tulisan dengan huruf Latin yang samar, seperti ditulis pakai darah kering. Pangreksa rejeki, pangrenggut nyawa, penjaga rezeki perenggut nyawa. Aku membuka halaman pertamanya. Tulisan tangan berbahasa campuran Jawa dan Arab gundul. Di sana tertulis petunjuk, "Sapa nyebut jeneng kuing wengi Jumat Kliwon bakal katon sing jaga, nanging sing katon kudu ditumbali. Yen ora, kabeh rejeki bali dadi bala. Siapa yang memanggil namaku di malam Jumat Kliwon akan melihat penjaga, tapi yang terlihat harus dikorbankan. Kalau tidak, semua rezeki akan berubah jadi bencana." Tanganku gemetar. Aku terus membaca sampai menemukan bagian yang membuat darahku berhenti mengalir. Di situ tertulis daftar nama. Nama-nama korban, Rani, Tukimin, Darto. Dan di bawahnya dengan tinta merah namaku sendiri, Aminah. Aku terjatuh, hampir menjatuhkan kitab itu. Suara benda keras dari dalam lemari tiba-tiba berguling jatuh. Kendi kecil pecah di lantai. Dari pecahannya keluar cairan kental warna hitam. Dan dari dalamnya muncul sesuatu, seperti rambut panjang yang basah. Aku mundur, menabrak meja. Dari rambut itu muncul wajah. Wajah Rani. Pucat, matanya hitam, bibirnya bergerak pelan. "Bu, tolong aku." Aku menjerit, tapi suara itu hilang tertelan udara. Tubuhku lemas. Aku berusaha lari keluar toko, tapi langkahku berhenti sendiri. Seolah ada yang menahan dari belakang. Aku menoleh, dan kulihat bayangan Haji Ali berdiri di ambang pintu dapur. Padahal aku tahu, dia sedang di Gunung Kawi. Tapi di situ dia berdiri tersenyum. "Bu Aminah, kau sudah baca ya?" Katanya pelan. Aku nggak sengaja, Ji. Kau tidak apa-apa. Berarti waktumu sudah dekat. Kitab itu memang harus dibuka oleh tangan yang terpilih. Kau, Aminah, sudah lama melayani penjaga. Sekarang giliranmu membayar. Aku mundur, tapi setiap langkah terasa seperti tenggelam dalam lumpur. Wajah Rani kini muncul di belakang Haji Ali. Matanya melotot. Dan dari mulutnya keluar suara berat, bukan lagi suaranya sendiri. Waktunya tiba. Tumbal baru. Lalu angin dingin berhembus kencang. Lilin di meja padam semua. Aku tak ingat apa yang terjadi setelah itu. Ketika sadar aku sudah di rumah sakit, seorang bilang aku pingsan di dalam toko. Ditemukan warga setelah 3 hari. 3 hari. Tapi tubuhku masih bau kemenyan. Dan di tanganku masih ada bekas tinta hitam berbentuk segel dari halaman kitab itu. Sejak keluar dari rumah sakit, aku tak pernah lagi menginjakkan kaki ke toko itu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, aku selalu mencium bau kemenyan di rumah. Kadang-kadang aku lihat bayangan perempuan duduk di pojokan kamarku. Rambutnya basah, matanya menatapku lama. Dan suara lirih itu kembali, "Bu, sekarang giliranmu." Beberapa minggu lalu aku dengar toko Makmur Jaya ditutup. Orang bilang Haji Ali meninggal mendadak. Ditemukan di gudang, matanya terbuka lebar. Dan di sekelilingnya ada bekas lilin merah. Tapi aku tahu, itu bukan akhir. Karena malam sebelum ia mati, aku bermimpi lagi. Ia datang menemuiku. Pakaiannya penuh darah, membawa kitab itu di tangannya. "Aku gagal, Minah," katanya lirih. "Sekarang giliranmu jaga pintu." Aku terbangun sambil menangis. Dan di lemari rumahku, tanpa aku tahu bagaimana,
kitab itu sudah ada di sana. Sampulnya basah, bau amis, dan di halamannya terakhir tertulis nama baru dengan tinta merah, Aminah, penjaga baru. Malam itu langit Indramayu terasa aneh, terlalu tenang untuk malam purnama. Angin tak berhembus, pepohonan tak bergerak, dan bulan bundar di atas kepala menggantung seperti mata besar yang sedang menatap ke bawah. Aku Bu Aminah, berdiri di depan toko Makmur Jaya yang sudah lama tutup. Papan namanya pudar, separuh huruf sudah copot, tapi di balik kaca jendela ada cahaya redup. Cahaya lilin toko itu seharusnya kosong. Sudah berbulan-bulan tidak ada yang datang ke sana. Sejak Haji Ali ditemukan mati di gudang, matanya terbuka lebar dan lidahnya menggantung keluar, seperti orang dicekik, sesuatu yang tak kasat mata. Tapi malam itu entah kenapa langkahku terasa ditarik ke sana. Ku membawa kitab itu, kitab pesugihan yang dulu kutemukan di lemari. Entah kenapa, setiap malam bulan purnama, kitab itu bergetar sendiri. Dan malam isi sekedap tanpa ku sentuh. Halaman terakhirnya kosong. Tapi dari kertas itu keluar suara. Bukan suara manusia. Bawa aku kembali ke tempat semula, Aminah. Kau dia ada kenapa lah nama aku menurut. Kakinya bergerak sendiri, seperti ada tali tak terlihat yang menarikku. Begitu sampai di depan pintu toko, angin dingin berhembus kencang. Pintu yang seharusnya terkunci rapat, terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dan dari dalam bau kemenyan itu menyeruak lagi, lebih kuat, lebih busu. Aku melangkah masuk, rak-rak penuh debu. Foto-foto pelanggan jatuh berantakan, tapi di tengah ruangan ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Kendi besar dari tanah liat masih berdiri tegak dengan kain merah melilit lehernya. Aku tahu benda itu. Aku tahu apa yang disimpannya. Kendi yang dulu menelan Rani. Kendi yang jadi saksi kematian Haji Ali. Dan kini kendi itu bergetar pelan, lalu berbunyi. Duk, duk. Seperti detak jantung. Aku menelan ludah, membuka halaman baru kitab itu. Tulisan muncul sendiri, merembes seperti darah. Bayaran terakhir belum lunas. Penjaga baru harus menyerahkan nyawa yang memanggil. Aku gemetar. Nyawa yang memanggil? Tiba-tiba dari belakangku terdengar langkah kaki. Pelan, berat menyeret-nyeret, Bu Aminah. Suara itu lirih, tapi aku langsung tahu, itu suara Rani. Aku menoleh pelan dan di sana ia berdiri. Pucat, basah, matanya hitam seperti dua lubang tak berdasar. Di sebelahnya ada sosok lain, Haji Ali. Tubuhnya pucat, wajahnya menunduk tapi senyumnya tetap sama seperti dulu. Kalian mau apa? Suaraku pecah. Rani menjawab pelan. Janji belum selesai, Bu. Setan tak pernah memberi tanpa menagih. Kau yang buka kitabnya. Sekarang kau yang harus bayar. Aku nggak pernah minta kaya. Tapi kau membuka pintunya. Bisik Haji Ali sambil mendekat. Dan siapapun yang membuka harus menggantikan penjaga sebelumnya. Tiba-tiba kendi itu pecah sendiri. Sap hitam tebal keluar dari dalamnya. Menari di udara seperti ular. Dari dalam asap itu muncul wajah-wajah. Darto, Rani, bahkan pelanggan-pelanggan toko yang pernah hilang. Semua menangis, wajah mereka menyatu jadi satu bentuk besar. Wajah iblis yang menatapku dengan mata merah membara. Suaranya berat seperti bergema dari dasar bumi. Ali sudah membayar. Sekarang giliranmu, Aminah. Bayaran dari setan tak bisa ditunda. Aku jatuh berlutut menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus pikiranku. Bulan purnama di luar tiba-tiba memantulkan cahaya aneh ke dalam toko, membuat bayangan di dinding bergerak sendiri. Rani melangkah mendekat, rambutnya basah, meneteskan darah hitam ke lantai. Purwe, jangan lawan. Sakitnya cuma sebentar. Aku berteriak. Tidak. Ku lempar kitab itu ke arah kendi. Tapi begitu kitab menyentuh tanah, ruangan langsung gelap. Semua suara lenyap, hanya detak jantungku yang terdengar. Cepat, keras, menyakitkan. Dan dari dalam kegelapan, bisikan itu muncul lagi. Kau sudah bayar dengan takutmu, sekarang tinggal tubuhmu. Sesuatu menyentuh bahuku. Dingin, licin, panjang. Aku menoleh dan yang kulihat bukan tangan manusia. Kulitnya hitam berkilat. Jari-jari panjang dengan kuku tajam seperti pisau. Dia menelusuri leherku pelan, lembut, seperti kekasih yang memberi salam perpisahan. Jangan takut, Aminah. Suara Haji Ali terdengar di telingaku, dekat sekali. Kalau sudah di sini kau akan paham. Rezeki sejati itu datang dari kegelapan. Aku menjerit sekeras yang ku bisa.
Tapi teriakan itu tak pernah keluar. Lidahku keluh, tubuhku membeku. Cahaya bulan menembus jendela, memantul di mataku sendiri di kaca toko. Dan di sana aku melihatnya. Tubuhku masih berdiri, tapi mataku sudah kosong. Di belakangku, bayangan besar bersayap menunduk, memelukku dari belakang. Lalu semuanya gelap. Pagi harinya warga menemukan toko Makmur Jaya terbuka. Di dalamnya hanya ada kendi yang sudah retak dan sebuah kitab yang terbuka di lantai. Halaman terakhirnya tertulis, penjaga lama telah dibayar, penjaga baru telah bangkit. Dan sejak malam itu toko Makmur Jaya kembali hidup. Tak ada pemilik, tak ada pegawai. Tapi lampu di dalamnya selalu menyala setiap malam purnama. Bau kemenyan kembali tercium di jalanan dan kadang orang-orang yang lewat bisa melihat sosok perempuan duduk di balik kaca, tersenyum, sambil menulis sesuatu di buku besar penjualan. Buku itu bukan catatan dagang, tapi daftar nama-nama yang akan datang membeli oleh-oleh. Tanpa tahu bahwa setiap pembelian adalah bagian dari bayaran kepada setan. Sudah bertahun-tahun Rama tak pulang ke Indramayu. Setelah menamatkan kuliah di Bandung, ia sengaja menjauh dari kampung halamannya, dari bayang-bayang ayahnya Haji Ali, dan dari toko besar yang menjadi kebanggaan keluarga, sekaligus sumber ketakutan masyarakat sekitar. Tapi suatu sore saat telepon dari ibunya masuk dengan suara gemetar, ia tahu waktunya sudah tiba. "Ram, pulanglah nak. Ada yang nggak bisa ibu tanggung sendiri lagi." Suara itu serak seolah Ibu Aminah sudah habis air matanya. Rama menatap layar ponselnya lama. Dia tahu selama ini ibunya menyimpan sesuatu yang membuatnya tampak semakin pucat dari tahun ke tahun. Dan rumah mereka terasa dingin, meski di luar matahari bersinar terik. Dia mengingatap langit Bandung yang mulai mendung, lalu menghela napas panjang. "Baik Bu, aku pulang malam ini." Perjalanan ke Indramayu malam itu terasa panjang. Jalanan sepi hanya disinari lampu jalan yang redup. Di sepanjang perjalanan, Rama tak henti memikirkan ayahnya, Haji Ali. Sosok yang dulu ia kagumi, kini menjadi misteri menakutkan dalam hidupnya. Ia teringat masa kecilnya, bagaimana ayahnya dulu sering mengajaknya ke toko, memperkenalkan pegawai-pegawai yang setia, dan tersenyum dengan wajah penuh wibawa. Tapi semua berubah ketika pegawai mereka satu persatu menghilang, dan toko itu semakin besar, semakin ramai, semakin aneh. Sesampainya di rumah, suasana terasa tak wajar. Udara lembab, bau kemenyan samar menyelinap dari arah dalam, pintu terbuka sedikit, dan dari dalam Rama mendengar suara ibunya melantunkan ayat suci dengan terbata-bata. Dia melangkah masuk pelan. "Bu," panggilnya lirih. Ibu Aminah menoleh cepat. Wajahnya tampak cemas, matanya sembab. "Rama, sudah alhamdulillah kamu datang." Ia memeluk putranya erat seolah takut kehilangan lagi. Di balik pelukan itu, Rama merasakan tubuh ibunya gemetar. "Ibu, ini apa sebenarnya?" Sebelum sempat dijawab, dari arah belakang rumah terdengar suara langkah berat. "Du, du, du." Suara itu mendekat dan muncullah Haji Ali. Rambutnya sudah memutih sebagian, tapi matanya tajam dan kosong, seperti tak berjiwa. "Rama sudah pulang," katanya datar. "Kau datang di waktu yang tepat, nah." Rama menatap ayahnya lama, mencoba mencari kehangatan masa lalu, tapi yang ia temukan hanya hawa dingin yang memaksa tubuhnya gemetar. "Aku datang bukan untuk itu ya. Aku mau tahu kebenarannya. Tentang toko itu, tentang semua orang yang hilang." Suasana jadi tegang. Ibu Aminah menunduk, sementara Haji Ali tersenyum tipis. "Kebenaran? Kadang nak, kebenaran bukan sesuatu yang manusia sanggupi untuk tahu." Rama mengepalkan tangan. "Aku bukan anak kecil lagi ya. Aku tahu toko itu bukan toko biasa. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Dan Nino Kristo semua ini ada hubungannya dengan Gunung Kawi." Wajah Haji Ali berubah dingin. "Kau dengar dari siapa?" "Dari Darto," jawab Rama tegas. "Dia yang cerita sebelum hilang." Haji Ali terdiam lama, lalu tertawa pelan. "Jadi engkau percaya pada omongan orang yang takut pada bayangannya sendiri?" Tapi tawanya terdengar hampa. "Baiklah, kalau engkau ingin tahu, malam ini, malam purnama terakhir sebelum panen besar. Malam di mana perjanjian lama harus ditepati." Ibu Aminah langsung menjerit kecil. "Jangan Pak, cukup. Jangan libatkan Rama." Namun Haji Ali sudah berjalan keluar rumah. Rama mengikuti dari belakang, dadanya berdebar keras. Langit malam itu diselimuti bulan purnama penuh.
Sinarnya memantul di genting toko, yang kini tampak seperti bangunan suci untuk sesuatu yang jahat. Dari arah belakang toko terdengar bisikan pelan, seperti suara banyak orang berdoa, tapi dalam bahasa yang tak ia mengerti. "Ini tempatnya," kata Haji Ali pelan. "Gudang belakang, tempat semua persembahan dilakukan." Rama menatap pintu kayu tua itu dengan ngeri. Ia bisa mencium bau amis darah dan dupa bercampur di udara. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia menatap ayahnya tajam. Kalau memang ini semua dosa, maka malam ini aku akan hentikan semuanya. Haji Ali menatap anaknya dalam diam. Tatapan itu berubah, seolah ada pertarungan antara dua jiwa di dalam dirinya. "Kau tak tahu apa yang kau katakan, Rama. Semua yang kita punya, semua ini datang dari mereka. Dari kekuatan yang tak bisa kau lawan." Rama maju selangkah. "Kalau begitu, biar mereka datang padaku, bukan padamu lagi." Saat itulah suara mengerikan terdengar dari dalam gudang. Bisikan berubah menjadi jeritan. Angin berputar kencang, membuat lampu toko padam seketika. Haji Ali berlutut, menutup telinga, sementara Rama berdiri tegak, membaca doa dengan suara gemetar tapi mantap. "Lepaskan ayahku," teriaknya ke arah kegelapan. "Aku tak akan biarkan setan menguasai keluarga ini lagi." Suara dari dalam menjawab dengan tawa berat. Dalam, serak, dan bukan suara manusia. Terlambat. Darah sudah terikat. Tumbal tak bisa dibatalkan. Rama menutup matanya, meneriakkan ayat demi ayat, hingga satu kilatan cahaya putih menyilaukan meledak dari dalam gudang. Ketika semuanya hening, dia melihat ayahnya terkapar, tubuhnya lemas. Dari mulut Haji Ali keluar darah hitam kental, dan wajahnya perlahan tenang, seperti orang yang akhirnya bebas dari beban yang panjang. Ibu Aminah menjerit memeluk tubuh suaminya, sementara Rama hanya berdiri di tengah abu dupa yang masih mengepul. Di bawah sinar bulan purnama, ia tahu satu hal pasti. Kutukan itu belum berakhir, karena dari arah toko, suara pintu bergemerit sendiri, dan rak-rak oleh-oleh berguncang pelan, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang masih menunggu bayaran berikutnya. Malam itu langit Indramayu hitam pekat, tak ada bintang, tak ada suara jangkrik, hanya angin lembab yang berhembus dari arah laut, membawa bau asin bercampur sesuatu yang lebih menyengat. Bau dupa terbakar dan darah basi. Rama berdiri di depan toko oleh-oleh milik ayahnya. Bangunan besar berwarna hijau tua, yang kini tampak seperti raksasa tua sedang menunggu ajal. Papan bertuliskan, "Oleh-oleh Haji Ali Murah and Barokah," bergetar pelan diterpa angin, seolah menertawakan makna kata barokah, yang kini terdengar seperti ejekan keji. Sudah 3 malam berlalu sejak kematian Haji Ali di gudang belakang. Tapi toko itu masih buka. Tidak oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih gelap. Setiap malam, lampu di dalamnya menyala sendiri. Pintu berderi terbuka. Rak barang bergeser tanpa disentuh siapapun. Ibu Aminah sudah jatuh sakit, tubuhnya lemah. Bibirnya terus bergumam doa-doa tanpa sadar. Sedangkan Rama, ia sudah kehilangan rasa takut. Ia hanya ingin mengakhiri semuanya malam ini, sekalipun harus terbakar bersama toko itu. Ketika jarum jam menunjuk pukul 12:05, Rama melangkah masuk. Bau dupa langsung menyambutnya, pekat menusuk. Seperti ada ratusan batang yang dibakar bersamaan. Rak-rak penuh keripik, baju batik, dan souvenir khas Indramayu tampak biasa. Tapi di bawah cahaya redup lampu neon, benda-benda itu seolah hidup. Boneka kayu kecil di pojokan bergerak sedikit, matanya memandang Rama. Kotak-kotak makanan yang masih tertutup rapat terdengar seperti berbisik pelan. "Cukup," gumam Rama, suaranya parau, yang menyalakan botol berisi bensin, menuangkannya ke lantai, ke rak, ke meja kasir yang dulu sering dijaga ayahnya. "Kau sudah mengambil ayahku. Kau sudah mengambil semua orang yang pernah kerja di sini. Sekarang giliranmu aku bakar hidup-hidup." Tiba-tiba, suara berat yang pernah ia dengar di gudang kembali terdengar. Bukan dari belakang, tapi dari seluruh ruangan sekaligus. "Tak bisa kau bakar yang tak mati, Rama." Suara itu menggema seperti datang dari dinding, dari langit-langit, dari lantai yang bergetar. Rak barang jatuh satu persatu, kaca pecah. Dan dari balik tumpukan oleh-oleh, sesuatu muncul, bayangan hitam besar, tanpa bentuk pasti, tapi mata-matanya menyala merah. Ia menyeret diri di lantai seperti kabut hidup,
dan setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di ubin. Rama menggenggam korek api di tangannya erat-erat. Jantungnya berdetak cepat, tapi suaranya tegas. Aku nggak takut. Aku tahu kau hidup dari dosa ayahku, dari darah orang-orang yang dikorbankan. Tapi aku bukan dia. Ku nggak akan lanjutkan ini. Bayangan itu tertawa, suaranya seperti logam diseret. Kau pikir kau bersih. Kau anak dari darah yang dijual. Kau pun bagian dari perjanjian itu. Rama berteriak, aku putuskan. Lalu menyalakan korek api dan melemparnya ke tumpahan bensin. Seketika, api menyala ganas. Merambat cepat ke seluruh toko. Menjilat rak kayu dan tirai tua yang tergantung di jendela. Panasnya menyengat, asap tebal membumbung tinggi. Tapi bayangan hitam itu tidak lari. Justru tertawa lebih keras, semakin besar. Dari tengah api, wajah-wajah muncul satu persatu. Wajah pegawai yang hilang, wajah ayahnya, bahkan wajah Darto yang ia kenal baik. Mereka menatap Rama dengan mata kosong, seolah meminta pertolongan yang tak mungkin bisa diberikan. Rama terjatuh ke lantai, terbatuk keras, matanya perih oleh asap. Tapi di sela-sela itu, ia melihat sesuatu. Di rak paling belakang, sebuah kitab tua dengan sampul kulit hitam terbuka. Huruf-huruf Jawa kuno di dalamnya berkilat merah. Ini sumbernya, katanya lirih. Dengan sisa tenaganya, ia merangkak ke arah kitab itu, menariknya keluar dan membakarnya langsung di api. Seketika, terdengar jeritan panjang yang bukan dari manusia. Bayangan hitam itu menjerit keras, tubuhnya meledak menjadi abu hitam yang beterbangan. Seluruh toko bergetar hebat. Rak demi rak roboh, atap mulai runtuh. Rama berlari terseok-seok keluar. Tapi sebelum berhasil melewati pintu, sesuatu menarik kakinya. Tangan hangus, jari-jari hitam, cium tangan ayahnya. Rama, suara Haji Ali lirih, matanya kini jernih, tidak lagi kosong. Maafkan ayah. Dan larilah. Rama menatapnya, air matanya jatuh. Aku maafin ya, aku maafin semuanya. Haji Ali tersenyum samar, lalu melepaskan genggamannya. Api menelan tubuhnya utuh. Dan dalam hitungan detik, ledakan besar mengguncang malam Indramayu. Toko itu, yang selama puluhan tahun jadi sumber rezeki dan kutukan, akhirnya runtuh, terbakar sampai ke tanah. Ketika api mulai padam menjelang subuh, warga berdatangan. Mereka hanya menemukan puing hangus, aroma gosong bercampur kemenyan, dan Rama yang duduk di pinggir jalan, tubuhnya penuh jelaga, menatap abu yang beterbangan. Dia selamat. Tapi matanya kosong, seolah separuh jiwanya ikut terbakar di dalam sana. Di antara abu yang masih mengepul, sebuah papan terbakar setengah masih bisa terbaca. Oleh-oleh Haji Ali, murah and barokah. Dan tepat di bawah papan itu, dari dalam tumpukan puing terdengar klik, klik, klik. Seperti suara mesin kasir yang menyala sendiri. Meski toko itu sudah jadi arang. Entah bagaimana. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar bersumpah masih mencium bau kemenyan dan melihat nyala api kecil di bekas bangunan itu. Sebagian bilang itu roh Haji Ali, sebagian lagi percaya. Setan pesugihannya masih menagih bayaran, karena janji dengan iblis tak pernah benar-benar berakhir. Malam itu, di antara sisa puing dan abu bekas toko Haji Ali, hanya ada suara angin yang berdesir pelan, membawa aroma kemenyan yang samar, seolah bekas perjanjian lama masih enggan lenyap. Di antara bayang-bayang reruntuhan, seekor kucing hitam melintas, menatap lurus ke arah papan gosong bertuliskan, oleh-oleh Haji Ali, murah and barokah. Dari celah-celah tanah yang retak, asap tipis putih mengepul naik seperti napas dari sesuatu yang belum benar-benar mati. Cerita ini menyebar cepat. Warga Indramayu yang dulu berbelanja di toko itu kini tak berani lagi melewati jalan itu setelah maghrib. Mereka bilang, terkadang lampu jalan di depan bekas toko menyala sendiri meski kabelnya sudah dilepas. Ada pula yang bersumpah melihat sosok laki-laki tua berjubah putih duduk di depan puing, menunduk menatap tanah, lalu menghilang saat disapa. Tak sedikit pula yang mendengar suara kasir berbunyi klik, klik, klik. Di tengah malam seperti ada transaksi yang masih berjalan. Transaksi antara manusia dan sesuatu yang bukan manusia. Rama, setelah kejadian itu, menghilang tanpa jejak. Beberapa orang bilang dia pergi jauh, mencari ketenangan di pesantren pelosok Jawa Timur.
Tapi ada juga yang bersaksi melihatnya di pasar malam, berdiri diam menatap kios-kios dagangan seolah sedang mengingat sesuatu. Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang semua orang tahu, mata Rama sudah tidak sama lagi. Tatapannya kosong seperti seseorang yang pernah menatap langsung wajah iblis dan hidup untuk menceritakannya. Dan Bu Aminah, ia tidak pernah lagi meninggalkan rumah. Setiap malam Jumat, ia menyalakan dupa, membaca ayat-ayat suci tanpa henti, dan menatap foto suaminya yang kini tampak seperti tersenyum dengan cara yang aneh. Senyum yang sama seperti malam sebelum toko itu terbakar. Kini, dari reruntuhan toko itu, warga sering melihat cahaya merah kecil menari di antara abu, dan bau kemenyan selalu datang bersamaan. Beberapa pemuda iseng yang mencoba mendekat mengatakan mereka mendengar bisikan, "Kau ingin kaya, mudah, tapi siapkah kau membayar?" Dan mereka pun berlari ketakutan, karena di ujung bisikan itu selalu terdengar tawa serak yang sama. Tawa Haji Ali di jagat yang lebih luas. Kisah Haji Ali hanyalah satu dari sekian banyak cerita pesugihan yang menjerat manusia. Cerita tentang bagaimana ambisi bisa berubah jadi jerat, dan doa bisa berganti menjadi mantra. Tentang bagaimana satu langkah di jalan yang salah bisa mengundang setan yang sabar. Karena bagi mereka, waktu bukan masalah. Mereka menunggu, selalu menunggu, hingga seseorang datang lagi dengan niat yang sama. Ingin kaya cepat, ingin dihormati, ingin berkuasa. Mereka akan datang dengan janji. Janji yang manis, janji yang tampak mudah. Tapi tak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Setiap rupiah dari setan punya harga. Setiap kemewahan dari perjanjian punya nyawa sebagai gantinya. Dan ketika perjanjian ditekan, bukan di atas kertas, tapi di atas darah, maka tak ada jalan untuk kembali. Kau bisa bakar toko itu, kau bisa hapus namanya, tapi aroma kemenyan akan tetap tersisa di udara. Karena perjanjian tak bisa mati bersama manusia. Curi menempel di tanah, di angin, di arwah yang masih berkelana mencari tebusan. Maka jika suatu malam kau lewat di Indramayu, di jalan tua dekat pasar yang sudah sepi, dan kau mencium bau dupa samar dari arah puing bangunan yang sudah tak berwujud, berhentilah sejenak. Jangan lihat ke dalam, jangan panggil nama siapa pun. Karena mungkin di antara asap yang menari, ada mata yang memandangi balik, menunggumu mengucap satu kalimat fatal. Saya mau kaya, cepat. Jagat Demit mengingatkan, setiap janji dengan setan memang terdengar mudah. Tapi ingat, janji setan tak pernah gratis.